Lagi dapet, jangan minum jamu, nanti darahnya mampet. Pasti sering banget kan dengar nasihat kayak gitu. Kayaknya ini salah satu wejangan turun-temurun yang paling legendaris ya. Tapi beneran gitu nggak sih? Yuk kita bedah bareng-bareng mana yang fakta dan mana yang cuma mitos soal jamu dan menstruasi. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Di saat perut lagi melilit, badan rasanya nggak enak semua, segelas jamu anget tuh kedengerannya kayak anugerah banget. Tapi tiba-tiba ingat omongan tadi. Jadi, sebenarnya boleh apa nggak sih? Jawabannya adalah mitos. Ya, bener banget. Anggapan yang bilang kita nggak boleh minum jamu pas lagi haid itu ternyata cuma mitos besar. Jadi, ayo kita luruskan sama-sama kesalahpahaman ini ya. Faktanya, justru kebalikannya loh. Jamu itu bukan cuma boleh, tapi beberapa jenis tertentu malah bisa jadi pahlawan kita pas lagi menstruasi. Penasaran gimana caranya jamu bisa ngebantu? Oke, kita lihat. Jadi, apa aja sih manfaatnya? Pertama, jamu yang tepat itu justru bantu melancarkan aliran darah haid, bukannya malah bikin berhenti. Kedua, dan ini nih yang mungkin paling kita cari, jamu bisa banget bantu ngurangin rasa nyeri dan kram yang suka nyiksa itu. Dan yang ketiga, beberapa ramuan bahkan bisa ngebantu hormon kita jadi lebih seimbang. Keren kan? Dan ternyata, ini bukan cuma kata orang dulu loh, ada bukti ilmiahnya. Sebuah penelitian di jurnal terkemuka nemuin kalau bahan-bahan utama di jamu, kayak jahe dan kunyit, itu punya yang namanya efek antispasmodik alami. Tunggu, antispasmodik? Apaan tuh? Tenang, istilahnya emang kedengeran canggih. Gampangnya gini deh, itu adalah kemampuan suatu zat buat bikin otot-otot kita jadi rileks, nggak tegang. Jadi pas otot rahim kita lagi kontraksi dan bikin kram, nah bahan-bahan ini datang buat nenangin ototnya. Canggih banget kan? Oke. Jadi, jamu boleh diminum. Sip. Pertanyaan selanjutnya, jamu yang mana? Karena ternyata nggak semua jamu itu sama efeknya. Yuk kita intip mana aja nih yang dapat lampu hijau buat diminum pas lagi menstruasi. Ini dia nih jagoan-jagoannya. Tentu ada kunyit asam, si primadona buat ngilangin nyeri. Terus ada beras kencur yang bikin badan seger lagi. Jangan lupain wedang jahe yang angetnya itu juara. Bahkan campuran serai, kayu manis, temulawak, sampai daun kelor pun aman banget. Ini semua pilihan yang top. Jadi, benang merahnya apa nih? Gampang. Semua jamu yang tadi kita sebutin itu punya satu kesamaan. Sifatnya menghangatkan. Nah, efek hangat inilah yang jadi kunci buat melancarkan sirkulasi darah kita dan akhirnya meredakan rasa nggak nyaman. Ingat aja kata kuncinya, hangat. Nah, kalau tadi ada yang lampu hijau, pastinya ada juga yang lampu merah. Atau paling nggak lampu kuning lah ya. Ini penting banget biar kita nggak salah pilih dan malah bikin kondisi jadi kurang nyaman. Coba deh perhatiin bahan-bahan ini. Herbal yang rasanya super pahit kayak sambiloto, brotowali, atau pare. Nah, itu mending kita skip dulu. Kenapa? Soalnya sifatnya itu mendinginkan dan malah bisa bikin sirkulasi darah melambat. Daun sirih juga perlu hati-hati, kalau kebanyakan bisa bikin rahim jadi kering. Terus, kayu secang dan daun jati Belanda ini malah bisa mengurangi volume darah haid kita. Wah, itu kan bukan yang kita mau ya. Jadi prinsip kebalikannya juga berlaku di sini. Kalau tadi kita cari yang hangat, sekarang kita harus hindari yang sifatnya mendinginkan atau yang rasanya pahit banget. Tunda aja minumnya sampai periode menstruasi kamu selesai. Simpel kan ngingetnya? Oke, banyak juga ya informasinya. Biar nggak bingung dan gampang diingat, mari kita rangkum semuanya jadi panduan super simple buat kamu. Ini dia kuncinya. Cuma ada 2 langkah cerdas yang perlu kamu ingat. Pertama, selalu pilih ramuan yang sifatnya menghangatkan, kayak jahe atau kunyit buat bantu sirkulasi darah. Kedua, hindari atau tunda dulu deh ramuan yang pahit banget dan sifatnya mendinginkan. Cuma dengan 2 langkah ini, kamu bisa nikmatin jamu dengan aman dan nyaman pas lagi haid. Penjelasan ini jadi bikin kita lebih kritis ya. Setelah bongkar mitos soal jamu, jadi kepikiran, kira-kira tradisi kesehatan apa lagi ya yang selama ini kita ikutin gitu aja tanpa tahu faktanya gimana? Pertanyaan ini bisa jadi awal buat petualangan kita berikutnya nih.